Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Kompensasi sesi ketiga dengan pokok bahasan manajemen gaji dan upah. Definisi upah dan gaji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaji berarti upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap. Sedangkan upah seperti yang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berarti hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang diberikan kepada pekerja dan telah ditetapkan serta dibayarkan menurut satu perjanjian, kesepakatan, atau peraturan undang-undang, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas satu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Upah dapat diberikan secara tidak tetap sesuai dengan target kerja yang sudah disepakati antara pemberi kerja dengan pekerjanya, sedangkan gaji diberikan secara teratur dalam waktu yang tetap. Komponen penyusun besaran gaji terdiri atas 5 hal, yaitu gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, uang lembur, potongan-potongan, ataupun cicilan-cicilan yang ada. Begitu juga dengan uang lembur, akan menambah besaran gaji yang diterima oleh pekerja, sedangkan potongan biasanya juga bersifat tetap. Paling tidak sementara waktu akan menjadi faktor pengurang. Upah bersifat lebih tetap ya. Upah juga bisa diberikan kepada para pekerja lepas yang bekerja berdasarkan ikatan kerja non-formal. Perbedaan upah dan gaji berikutnya adalah berkaitan dengan status pekerja. Setidaknya kita mengenal dua strata karyawan dalam struktur organisasi perusahaan, yaitu jajaran staf manajerial dan pelaksana atau yang disebut buruh atau pegawai langsung. Nah, biasanya dari sini saja kita dapat lihat staf manajerial dibayar dengan sistem gaji, sedangkan buruh dibayar dengan sistem upah. Gaji akan semakin besar seiring lama kerja. Semakin tinggi jabatannya juga menjadi perhitungan dan semakin besar tanggung jawabnya pula menjadi perbedaan. Sedangkan upah tidak akan dipengaruhi oleh jenjang karir pekerja. Dalam hal waktu pembayaran, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa gaji diterima dalam jangka waktu yang teratur, misalnya sebulan sekali pada akhir bulan, awal bulan, atau tanggal-tanggal yang sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Ada juga yang dibayar lebih lama, misalkan tahunan. Tergantung kesepakatan. Buruh akan menerima upah lebih tidak tentu waktunya. Bisa menerima harian, mingguan, ataupun bulanan, tergantung juga kesepakatan dari pemberi kerja. Bedanya lagi dengan pekerja lepas atau freelance, pada umumnya upahnya akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai dengan mengirimkan tagihan pada pemberi kerja. Langkah-langkah penentuan gaji dan upah: menganalisis jabatan, mengevaluasi jabatan, lalu melakukan survei gaji dan upah. Akhirnya menentukan tingkat gaji. Di sisi lain harus dipahami bagaimana analisis jabatan yang merupakan kegiatan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tersebut agar segera berhasil untuk mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas, dan standar unjuk kerja. Yang kedua, tentang evaluasi jabatan. Ini merupakan proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari satu pekerjaan dengan pekerjaan lain, baik dengan metode pemeringkatan, metode pengelompokan, metode pembandingan faktor-faktor, juga metode penentuan point to point. Dalam hal metode pemeringkatan, ini dengan menilai tingkat kepentingan secara umum pada satu pekerjaan dibandingkan dengan yang lain, atau mengurutkan pekerjaan menurut tingkat kepentingannya dengan mempelajari informasi analisis jabatan, yaitu job description, job specification, dan job performance standar. Kemudian secara subjektif, pekerjaan mana yang lebih penting diurutkan. Adapun langkah-langkahnya dengan mendapatkan informasi jabatan, menentukan jabatan tertentu yang akan dinilai, menentukan faktor-faktor yang dikompensasi, dan memeringkatkan jabatan satu dengan yang lainnya, lalu mengurutkannya.
Misalkan ada peringkat ke-1 kepala bengkel dengan jumlah gaji 300.000 dan selanjutnya supervisor, masinis, sekretaris, keamanan berdasarkan peringkatnya. Lalu metode pengelompokan dengan menetapkan satu pekerjaan dalam kategori tertentu. Kelompok-kelompok tersebut merupakan kelas yang jika berisi jabatan yang sama dan disebut tingkatan jika diberi pekerjaan yang berbeda tetapi mempunyai kesulitan yang sama. Langkah-langkah metode pengelompokan pertama mengembangkan kelas dengan membuat uraian tingkatan berdasarkan faktor-faktor yang dikompensasi seperti kesulitan pekerjaan, hubungan dengan orang lain, pengalaman, pendidikan, latihan, dan tanggung jawab. Yang kedua berdasarkan faktor-faktor di atas yang dibuat secara tingkat. Mengelompokkan jabatan yang sesuai dengan klasifikasi atau tingkatan yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, menentukan besaran gajinya. Misalkan untuk tingkat pertama, uraiannya pekerjaan sangat sederhana, sangat rutin, dilakukan dalam pengawasan yang sangat ketat, tidak membutuhkan pengalaman dan pelatihan untuk melakukannya, dan tidak memerlukan hubungan dengan orang lain dalam pelaksanaannya. Sementara yang kedua, pekerjaan sederhana dan rutin dilakukan dalam pengawasan yang ketat, membutuhkan sedikit latihan dan pengalaman untuk dapat melakukan dengan baik, memerlukan sedikit hubungan dengan orang lain dalam pelaksanaannya. Sementara yang ketiga, pekerjaan sederhana dengan sedikit variasi dilakukan bentuk pengawasan umum, membutuhkan latihan, pengalaman, dan pendidikan menengah untuk melakukannya. Mengawasi sedikit bawahan, memiliki sedikit tanggung jawab, membutuhkan inisiatif, memerlukan hubungan dengan orang lain dalam pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, tingkat keempat, pekerjaan cukup kompleks, variatif, dilakukan dalam pengawasan umum, mengawasi pekerjaan orang lain, memerlukan tingkat pendidikan tinggi, latihan, dan pengalaman, memiliki cukup tanggung jawab, membutuhkan cukup inisiatif, dan memerlukan hubungan yang cukup banyak dengan orang lain dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kelima, kompleks, ya pekerjaannya sangat kompleks, ya. Pekerjaannya cukup kompleks dan bervariasi, dilakukan dalam pengawasan umum, mengawasi cukup banyak pekerjaan orang lain, memerlukan tingkat pendidikan tinggi, pelatihan, pengalaman, dan tanggung jawab, juga membutuhkan inisiatif, memerlukan hubungan dengan banyak orang dalam pelaksanaannya. Dan yang keenam, terakhir, pekerjaan yang sangat kompleks, sangat variatif, bekerja dalam pengawasan umum, mengawasi dan mengkoordinir banyak pekerjaan, memerlukan pendidikan tinggi, pelatihan banyak, pengalaman banyak, memiliki tanggung jawab yang sangat besar, membutuhkan inisiatif dan kreativitas, serta mampu melakukan banyak hubungan dengan pihak lain dalam pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga, metode perbandingan faktor. Metode perbandingan faktor dengan membandingkan beberapa faktor dalam pekerjaan yang dapat dikompensasikan. Langkah-langkahnya memperoleh informasi jabatan, menentukan faktor-faktor yang dikompensasi, menentukan jabatan kunci, membuat peringkat jabatan kunci, mendistribusikan tarif upah dan untuk faktor-faktor yang dapat dikompensasi, menyajikan dalam sebuah bagan perbandingan, dan mengevaluasi pekerjaan lain. Misalkan membandingkan faktor tanggung jawab, skill, tingkat usaha dan lingkungan dengan berbagai tingkatan yang ada. Contoh faktor yang dapat dinilai tadi kepala bengkel, tingkat kepala bengkel, supervisor, masinis, dan sekretaris juga keamanan memiliki distribusi tanggung jawab atau skill berkaitan juga dengan tingkat usaha, lingkungan kerja, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanggung jawabnya. Ini akan membedakan nilai yang dikompensasikan. Selanjutnya, skala perbandingan jabatan. Ini perhitungan bagaimana nilai uang dikaitkan dengan perbandingan jabatan. Misalkan dalam hal tanggung jawab, nilai mana saja yang menjadi peran penting untuk dapat dikompensasikan. Skill, hampir semua bagian bisa melihat skill, tetapi ada yang fokus berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan pekerjaan. Ya, semuanya harus punya skill di bidang masing-masing. Nah, tingkat usaha dalam arti implementasi kerja, tentunya yang secara teknis melakukan usaha dan kondisi kerja berkaitan dengan kemampuan kerja secara teknis dan ini langsung didapat dikonversikan. Metode selanjutnya
penentuan poin atau poin sistem dengan cara menentukan poin atau angka-angka untuk faktor yang lebih rinci yang dapat dikompensasikan. Misalnya, faktor tanggung jawab dipecah menjadi tanggung jawab kepada orang lain, peralatan, dan bahan. Langkah-langkahnya berupa penentuan secara rinci faktor-faktor yang dapat dikompensasikan, menentukan level atau tingkat faktor yang dapat dikompensasikan, menentukan poin untuk setiap faktor, yaitu berupa angka yang akan dipakai menentukan tingkat. Misalkan untuk faktor yang dikompensasikan, tanggung jawab terhadap konsumen, terhadap peralatan, tanggung jawab terhadap perbaikan dan keamanan. Di sisi lain, ada juga kemampuan atau skill berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman. Lalu tingkat usaha ada 2 poin, usaha fisik, usaha mental, dan kondisi kerja yang bisa saja tidak menyenangkan ataupun bisa berbahaya. Pada level-level tertentu ini memiliki nilai dan diakumulasikan berdasarkan tingkatan level yang dapat dikompensasikan. Gambaran tingkat tanggung jawab berdasarkan peralatan. Tingkat pertama, pegawai harus melaporkan kerusakan peralatan kepada atasannya. Tingkat kedua, pegawai memelihara peralatan dan memesan bahan serta menjamin keamanan peralatan. Tingkat ketiga, pegawai harus mencegah kerusakan peralatan. Ini menjadi bagian-bagian tersendiri. Yang ke tingkat keempat, pegawai harus memperbaiki kerusakan peralatan dan bahan jika terjadi kerusakan dan memutuskan mengenai jenis dan kualitas bahan yang dibutuhkan. Lalu kita lihat gambaran tingkat pendidikan. Tingkat pertama tadi dengan spesifikasi tanggung jawab dan kemampuan, ini lulusan sekolah lanjutan. Tingkat kedua minimal lulusan diploma 3, tingkat ketiga lulusan sarjana, dan tingkat keempat lulusan pasca sarjana. Dalam hal survei gaji dan upah, ini merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang mempunyai jabatan sejenis. Survei dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan dan mendapatkan informasi tingkat gaji yang berlaku ataupun membuat kuesioner secara. Yang keempat, penentuan tingkat gaji. Salah satu teknik dalam penentuan tingkat gaji adalah dengan menggunakan sebuah grafik yang disebut scattergram, di mana di dalamnya terdapat garis mendatar yang terdapat poin-poin untuk mengetahui jabatan-jabatan kunci, dan pada garis vertikal tercantum jumlah pembayaran berdasarkan hasil survei. Kita lihat gambar berbasis scattergram di mana tingkatan gaji dapat dilihat dari berbagai level tanggung jawab dan level juga kompensasi yang dimungkinkan didapat. Di sini ada jabatan kunci dengan level 5 dan poin gajinya 500 poin. Sementara jabatan bukan kunci dan kecenderungan gaji yang menjadi berbeda di tiap-tiap tingkatan. Adapun tantangan dalam menentukan gaji, pertama, tingkat gaji yang lazim. Nah, ini kita harus ketahui karena ada perubahan, inflasi, atau hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kebutuhan di masing-masing karyawan. Yang kedua, bagaimana kondisi serikat buruh yang tentunya menjadi pelindung atau menjadi penyambung suara dari para pegawai yang ikut dalam serikat buruh. Yang ketiga, bagaimana pemerintah menetapkan kebijakan mengenai upah dan gaji. Dan yang keempat, kebijakan dan strategi penggajian di internal perusahaan. Lalu faktor internasional, bagaimanapun juga bisa mempengaruhi kondisi pengupahan secara domestik. Ya, bisa saja kalau terjadi ketimpangan yang tinggi, tenaga kerja banyak yang bermigrasi ke luar negeri. Yang keenam, nilai yang sebanding dan pembayaran yang sama. Dan yang terakhir, biaya dan produktivitas menjadi perhitungan untuk mengupayakan bagaimana memenuhi gaji yang sesuai atau upah yang bernilai setara dengan apa yang menjadi tanggung jawab dan kerja kerasnya. Demikian pembahasan kali ini tentang upah dan gaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.